A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu besar rahmat yang Allah berikan kepada kita semua hari ini. Begitu besar kasih sayangnya yang Dia berikan hari ini, yang kita tahu bahwa kita hari ini pun hidup, kita hari ini pun berada di tempat ini, saya di sini, Anda di sana, bukan karena kita punya kaki, bukan karena kita punya tangan, bukan karena kita punya kekuatan dan lain sebagainya, tapi karena Allah yang berkehendak kita untuk hadir ke tempat ini, di tempat ini meskipun secara online. Maka alhamdulillah adalah sebuah kata yang harus terus menjadi motivator, katakanlah terbaik, terkuat yang ada pada diri kita. Karena dengan kata alhamdulillah itulah kita merasakan begitu besar kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan mudah-mudahan hidup kita yang mungkin siapa tahu tidak lama lagi ya. Jadi kalau semua orang berpikir bahwa hidupnya tidak lama lagi, maka dia akan bergegas untuk mengejar akhirat. Dia akan bergegas untuk mencari Allah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan atau satu-satunya zat yang tempat dia menjadikannya sebagai dirinya, hamba yang terbaik selama hidup di dunia. Dan selawat dan taslim kita ucapkan, kita sampaikan kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, manusia yang perjuangannya lah yang membuat kita paham tentang Islam saat ini, yang bahkan beliau saat ini pastinya mendengar ya, disampaikan oleh para malaikat ya tentang orang-orang yang berselawat kepada. Mudah-mudahan kita hari ini sudah sempat berselawat kepada baginda Nabi SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, terima kasih atas undangan dari Pelindo ya, IPC ya, yang hari ini mengundang saya ke majelis ini. Yang mudah-mudahan Allah berkahi dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan atau kita dapatkan di sini menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Karena kalau orang-orang yang sudah paham tentang keimanan dan ketaatan, pastinya kesehatan itu menjadi suatu hal yang sangat tidak bisa dipisahkan. Bagi Anda yang atau mungkin bagi seorang yang dulunya sholatnya berdiri, kemudian sekarang sholatnya duduk karena keterbatasan dirinya akibat sakit, pastinya dia akan merasakan atau menyesal kenapa dulu dia tidak menjaga dirinya. Atau orang-orang yang ya mungkin karena kecelakaan juga, mungkin itu bagian dari takdir, tapi maksud saya adalah hal-hal yang berhubungan dengan pola hidup, gaya hidup yang sebenarnya itu semua bisa kita cegah, kita jaga, kita pelihara tubuh kita ini ya, supaya itu menjadikan bagian dari ketaatan atau ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sesuai dengan tema kita hari ini healthy, saya pun lupa, healthy inside, healthy outside gitu kan. Temanya pun keren, masya Allah. Ya, healthy, ya, bahasanya apa gitu lah, healthy inside, healthy outside, gitu lah, mungkin sehat hati, sehat raga, mungkin gitu kali ya, mungkin bahasa kitanya. Baik, ala kulli hal sekalian, sebagaimana yang sering saya sampaikan bahwa Islam ya memberikan pedoman yang sangat jelas tentang nilai-nilai kesehatan. Ya, nilai-nilai kesehatan tersebut atau hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan dan cara-cara penjagaan kesehatan itu sangat detail dijelaskan dalam Islam. Mungkin bagi Anda yang belum pernah atau mungkin belum tahu ya tentang apa hikmah dibalik, katakanlah misalkan istinsyak saja. Istinsyak itu menghirup air ya ke hidung ya saat kita berwudu ya, atau juga hikmah dibalik kenapa Nabi mensunahkan atau mencontohkan untuk memberikan kurma yang dikunyah kepada bayi yang baru lahir. Ini menarik nih sebenarnya. Ini kita akan bahas sedikit ya, tapi sebelum itu kita akan, maksud saya kita harus pahami bahwa hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan itu sudah sangat-sangat
jelas diatur dalam Islam ya. Cuman memang solusi-solusi yang berupa solusi-solusi langit ini ya, solusi langit lah, mungkin itu tuh banyak orang tidak merasakan itu sebagai suatu solusi gitu ya. Tidak sebagai suatu solusi. Nah, maka mudah-mudahan hari ini Allah mudahkan kita memahami ini sehingga nanti itu bisa menjadikan solusi dalam kehidupan kita untuk berkesehatan secara ruhiyah ya, kesehatan yang baik, dan secara raga juga Allah memberikan kepada kita kesehatan yang baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara hati ya, kalau kita bicara tentang hati ya, hati manusia atau kolbu tadi ya, kita tahu bahwa ada hadis yang menyebutkan bahwa hati itu adalah panglimanya, hati itu adalah pengendalinya ya. Maka saya membahasakan ya, hati tadi kan kalau mungkin heart ya, heart yang tadi pakai bahasa judulnya kita tadi hearty ya, seperti itu ya, berarti hati yang sehat, hati yang sehat. Nah, para ulama memang menyebutkan bahwa sebagaimana raga itu punya penyakit ya, maka hati pun juga memiliki penyakit. Sebagaimana raga itu memiliki penyembuhnya ya, pengobatnya, karena seperti itu yang mengobatinya, yang menyehatkannya, demikian juga hati. Jadi kita bagi dua saja ya, pembahasan ini untuk bagaimana pertama menyehatkan hati dan yang kedua menyehatkan raga, kan gitu. Prinsipnya gitu aja. Dan memang kalau saya lihat zaman sekarang nih, kalau kita bicara tentang bagaimana kesehatan raga, kesehatan badan, sebenarnya sudah banyak gitu kan kita melakukan, sudah tahu juga mungkin ya. Yang jadi masalah adalah banyak orang yang belum merasakan bahwa hati itu dia juga butuh makanan gitu kan. Hati itu juga butuh makanan ya. Kalau kata Nabi kan, kalau dia baik semua, dia rusak-rusaklah semua ya. Jadi dan kalau hati yang sampai sedemikian buruknya, buruk itu penuh dengan hasad, penuh dengan dendam, penuh dengan benci, penuh dengan kemarahan, maka hati tadi bisa menularkan penyakit pada orang lain yang dikenal sebagai ain ya, penyakit ain ya. Orangnya bahkan bisa mati dengan seseorang yang hatinya buruk atau busuk tadi, seperti itu. Waliyahzubillah ya, semoga Allah hindari kita dari hati seperti itu. Nah baik, terus sekalian, jadi pertanyaannya mungkin kalau saya ambil dari kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang ini, Pak, khususnya ada salah satu ulama besar yang sangat banyak kitab-kitab beliau yang menjelaskan tentang ini, yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ya. Beliau banyak sekali membahas tentang hati ini dalam kitab Tazkiyatun Nafs, dalam kitab Fawaidul Fawaid ya, banyak sekali ya, itu menjelaskan tentang bagaimana cara menjaga hati, atau mungkin ad-da'a wa dawa itu juga banyak dijelaskan di situ tentang bagaimana cara-cara menjaga hati tadi. Nah, saya mencoba merangkum saja ya. Jadi kalau ditanya apa sebenarnya yang menyehatkan hati, maka jawabannya sederhana. Yang menyehatkan hati itu adalah apa-apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan. Itu aja. Sederhana ya, kayak begitu gitu kan. Artinya apa? Ya semua yang Allah perintahkan dan dicontohkan, dikerjakan Nabi, dicontohkan Nabi, maka itu semuanya menyehatkan hati. Seperti itu ya. Nah, jadi itu kata kunci utamanya saja. Nah, berarti kalau kita mau belajar tentang cara menyehatkan hati tadi, ya pada akhirnya kita akan paham, oh ternyata seluruh syariat dalam Islam itu menyehatkan. Dan satu hal lagi yang perlu saya sampaikan dan saya ulang ya buat diri saya dan teman-teman semua ya. Hati ya, kolbu kita itu, dia sosok yang kita sendiri nggak bisa kontrol ya, kita sendiri nggak bisa kendalikan. Maka jangan pernah menduga-duga tentang orang lain ya. Jangan pernah menduga-duga tentang orang lain, yang itu ya, menduga-duga tadi, berprasangka itu bagian dari penyakit hati ya. Kenapa saya katakan ini? Karena zaman sekarang ini ya, dengan luar biasanya sosmed dan luar biasanya iblis, setan dan jin setelah bala tentaranya itu, yang membuat manusia itu hobinya menduga-duga tentang orang lain. Itu fatal sekali Bapak sekalian ya. Kenapa saya katakan fatal? Dan itu termasuk dosa besar. Dalam kitab Al-Kabair sebutkan itu dosa besar ya. Saya cerita sedikit dari seorang sahabat ya, supaya kita mulai menjaga hati kita untuk tidak banyak melibatkan atau menduga-duga tentang sesuatu ya. Karena ini bentuk penyakit sebenarnya ya. Ada seorang sahabat yang saat itu dalam sebuah peperangan ya. Subhanallah ya, sahabat tadi
termasuk yang setahu saya di zaman masuk surga, Said bin Zaid seingat saya. Di depan dia itu ada seorang musuh Islam ya, orang kafir yang melawan umat Islam saat itu dan sudah siap ditebas lehernya oleh dia. Lalu ketika mau ditebas lehernya, tiba-tiba si musuhnya tadi itu mengucapkan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Ya. Setelah dia mengucapkan itu, ya Bapak sekalian, apa yang terjadi? Dia tebas lehernya. Ya, dia penggal lehernya dan peristiwa itu dikabarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi dipanggil si Said tadi dan ditanyakan kepada beliau radhiyallahu anhu, ya, apakah benar kau melakukan ini? Kata Nabi, benar ya Rasulullah. Terus Nabi marah gitu kan. Nabi marah, Nabi katakan pada Said, ya Said, kata Nabi, apakah kau jadi saya ceritakan bahwa orang itu sebenarnya begini yang paling dia syahadat itu cuman sekedar untuk cuman sekedar untuk melindungi dia agar tidak dibunuh gitu kan. Mungkin pikir dia begitu, dia disebutkan ke Rasul juga begitu. Terus Nabi bilang sama Said, ya, Nabi bilang sama Said, ya, wahai Said, dia bilang, Said, dia bilang, apakah kau belah dadanya sehingga kau tahu hatinya? Kata Rasul. Sampai 3 kali Nabi mengatakan itu kepada Said bin Zaid, ya, Said bin Zaid, dan akhirnya Said bilang, ya Allah, seandainya hari itu hari pertama aku masuk Islam, dia bilang, karena takutnya luar biasa, karena Nabi aja nggak bisa mengetahui hati orang gitu, kecuali diwahyukan pastinya. Ya, tentang orang-orang munafik di Mekah saat itu, ya, itu kan ada sahabat Nabi Huzaifah bin Yaman itu yang tahu list orang-orang munafik ya, yang ada pada zaman Nabi saat itu, yang diberikan hanya kepada Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu.